Oke, ya. Kita mulai saja. Ini Mas Priyo. Halo, Priyo. Oh ya Mas. Ayo, sip. Ya, Ya kita masuk ya. ke ini ya, perdagangan ya. Ini mungkin yang Oh kalian terus tok. belum. Nggak masalah. Ini emang anu sih, buat tak rekam tok sih. Buat tak rekam tok, nanti tak masukin di ini. Kita aslinya nggak ada jadwal untuk hari ini kan. Jadwalnya Iya. besok seperti itu. Oke, bisa tak mulai ya. Ini sudah tak record. Nanti ada Mbak Ani Murtaza belum datang nih. Oke, kita langsung ke slide habis ini. Kita akan bahas mengenai ini ya teman-teman ya, mengenai apa namanya jam transaksi, terus perdagangan. Jadi nanti teman-teman akan tahu pasar modal itu kayak ngapa sih? Ya, sebenarnya. Ya. Oke, yang pertama ini sudah masuk ke slide. Apakah bisa dilihat ya? Ya bisa Mas. Oke. Iya. Gedein aja. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman tahu kan, kalau saham 100. itu sebenarnya itu dicetak teman-teman. Jadi dulu sebelum tahun 2000-an itu saham itu bentuknya seperti ini, seperti kertas kayak gini. Jadi kertas jumlahnya itu minimal pembelian itu satu lot itu 500 lembar teman-teman. Nah, jadi ada tulisannya ini logo perusahaannya RT itu Rick Tender, sekarang namanya RIGS, RIGS ya namanya ya. Nah, salah satu apa namanya? Salah satu saham. Modal dasar perseroan disebutkan semuanya, 100 miliar, terus terbagi atas 100 juta lembar. Ini namanya siapa, investornya. Ini harga sahamnya, Rp1.000. Kelihatan kan ya, ini harga Rp1.000. Nah, kenapa sih saham itu bisa saham itu kok dijadikan scriptless atau dijadikan digital? Karena tahu sendiri bahwa kertas itu kan jadi setiap transaksi, setiap ganti saham, ganti harga, itu atau percetakannya itu selalu baru terus. Jadi kan boros kertas dan sebagainya. Makanya apa namanya kita nggak pakai ini lagi sekarang. Kita sudah bentuknya scriptless. Script itu kertas, less itu berarti tidak digunakan atau kita menggunakan digital. Disimpan di lembaga yang namanya KSI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ya. Wah, Mbak Lina. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis pasar ya. Oke, teman-teman, ini jenis pasar. Jenis pasar itu, jadi pasar modal itu sebenarnya ada 3 jenis pasar sebelum masuk pasar modal itu ya. Oh, sorry, 2 jenis pasar. Yang pertama itu adalah pasar perdana, yang kedua adalah pasar sekunder. Ya, pasar perdana itu gambarnya atau gampangnya itu ketika kita mau membeli perusahaan sebelum perusahaan itu berstatus TBK. Misalnya, taruh kata nih, Mas Niko kan kerja di KAI ya. Misalnya nih, KAI mau go public, KAI mau terbuka. Jadi, perusahaan KAI itu kan masih tertutup kan, belum ada tulisannya TBK di belakangnya. Nah, kalau dia mau jual saham, itu berarti nanti kita bisa beli sahamnya di pasar perdana. Nah, ini hanya dengan satu harga, teman-teman. Jadi kalau selanjutnya ada proses yang namanya IPO. IPO itu atau go public sebelum perusahaan menjadi TBK, terus di sini sudah ada TBK misalnya. Nah, ini sudah masuk ke yang namanya pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana perdagangan efek antara anggota bursa, mengaruhi anggota bursa. Jadi anggota bursa itu adalah perusahaan sekuritas, teman-teman. Jadi nanti kalau bingung anggota bursa itu siapa sih? Anggota bursa itu sekuritas, kayak gitu. Ya, dari sini ada yang bingung nggak? Nah, pasar perdana dan pasar sekunder, monggo silahkan. Aku sih ono. Nah, Oreo. Mas Tiko sudah bisa ini menerima? Bisa ya. Mas Priyo menerima ya? Oke, udah ya. Mbak Lina, oke. Mbak Dita Ratna, oke. Halo, Mas. Selamat datang. Iya, monggo. Kalau mau tanya bisa, Mas? Iya, bisa. Mas Farel ya? Iya. Oke, silahkan Mas Farel.
Itu kalau misal suatu perusahaan gitu udah masuk ke pasar sekunder kan berarti sudah TBK tuh. Iya, benar. Itu masih bisa transaksi di pasar perdananya juga nggak? Kalau sudah TBK berarti nggak bisa, Mas. Karena IPO itu cuma satu kali. Oh, Go public itu cuma satu kali. Karena apa ya, ibaratnya eh, perusahaan kan istilahnya nerbitin saham, apa ya, jual saham kan, Mas ya. iya. Jadi misalnya mau ada yang namanya kayak istilahnya seperti IPO kedua, Mas. Itu namanya HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu. Atau kita sebutnya right issue. Misalnya nih, perusahaan A itu kan dia kan ini ya, misalnya dia butuh uang senilai 10 miliar misalnya. 10 miliar dia IPO, set, udah dapat nih uang 10 miliar. Terus ternyata dalam waktu setahun, 2 tahun itu uangnya sudah habis. Uangnya sudah habis, sedangkan dia mau ekspansi lagi. Atau dia mau untuk bayar utang. Itu bisa perusahaan mengajukan yang namanya HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Berarti Alah, kan betul. berarti ada apa namanya? Ada saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, Mas. Kayak gitu. Oke, oke. Terima kasih, Mas. Oke, sip. Nanti sambung lagi ya, Mas Farel ya. Siap-siap. Oke, sip. Ya, selanjutnya ini adalah proses perdagangan, teman-teman. Nah, ini gampangnya proses perdagangan. Ya, perdagangan yang pertama adalah kalau kita misalnya kita kan investor awal ya. Kita baru saja membuka rekening saham misalnya ya. Oke, kita masuk di tahap ini. Investor beli ini. Set, kita beli. Nah, kita belinya itu nggak bisa langsung ke sini, teman-teman. Ini taruh kata kita pasar ya. Pasarnya itu namanya bursa efek. Pasarnya bursa efek. Terus kita itu nggak bisa langsung ke sini. Kita nggak bisa langsung ke sini. Kita bisanya lewat sini dulu, pialang beli. Pialang beli itu namanya perusahaan sekuritas. Kayak di Semarang kan banyak ya, misalnya di Semarang atau dimanapun ya. Di kota-kota besar biasanya sudah ada perusahaan sekuritas, maupun itu BUMN atau swasta, asing atau domestik, itu semuanya ada. Pokoknya perusahaan apapun yang belakangnya namanya sekuritas. Investor beli lewat pialang beli ini, langsung diteruskan ke sistem tawar-menawar. Dari sini bid offer-nya terlaksana. Terus ada investor jual, dia juga lewat perusahaan sekuritas, ketemunya di sini teman-teman. Ketemu di sini, oke, taruh kata perusahaan A, harganya 500 lembar. Investor beli siap untuk membeli harga saham A 500 lembar, 500 rupiah per lembar. Investor jual juga bersedia untuk menjual dengan harga 500 rupiah per lembar. Oke, dari sini kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ada pertanyaan langsung ditanyakan teman-teman, silahkan. Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah proses penyelesaian transaksi, teman-teman. Jadi, transaksi di bursa efek itu nggak seperti transaksi di pasar banget sih ya. Ada kemiripan, namun juga ada perbedaan. Jadi, perbedaannya, kalau bursa efek itu kan kita nggak bisa ketemu langsung salah satunya. Terus yang kedua, ada yang namanya proses penyelesaian transaksi. Dikenal dengan nama yang kemarin tak bahas, itu T+2 ya. Atau trade plus 2. Atau perdagangan lebih dari, misalnya kita jual atau beli sekarang, itu kita itu bisa dapat uangnya atau kita bisa dapat sahamnya itu 2 hari kemudian. Taruh kata ini hari Jumat misalnya, teman-teman transaksi nih, teman-teman kan investor baru. Terus teman-teman beli suatu saham, misalnya saham Astra misalnya, satu saham Astra, teman-teman beli saham Astra itu misalnya harganya Rp3.000 ya teman-teman ya. Di hari ini, berarti penyelesaian transaksinya adalah 2 hari setelah hari aktif. Jadi hari Senin, hari Selasa. Hari Selasa baru teman-teman dapat sahamnya. Investor yang jual saham itu baru dapat uangnya 2 hari kemudian atau sama-sama di hari Selasa. Nah, ini kan gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini, investor beli itu dia beli lewat pialang atau beli lewat perusahaan sekuritas. Nah, dia itu tukar ke sini,
Ini ya, lewatnya yang abu-abu ini ya. Set ke sini penyelesaian transaksi selama 2 hari. Setelah 2 hari, dia uangnya ini kan uang. Ini uang, ini saham ya. Uangnya sini, set uangnya baru 2 hari ini sampai ke investor yang menjual. Sama, investor menjual juga dia transfer sahamnya, set ke pialang jual ke yang namanya PT KPEI dan PT KSEI. Terus teruskan ke perusahaan sekuritas, ke emiten juga datanya kita masuk, setelah itu langsung ke investor beli. Jadi kalau kita membeli saham itu tercatat kita menjadi orang yang memiliki saham di emiten tersebut. Emiten setiap hari pasti harus melaporkan siapa saja yang memiliki saham tersebut. Nah ini kan tulisannya garis panah putih ini adalah aliran dana, aliran uang. Garis merah ini adalah aliran efek atau aliran saham. Ini masuk. Oke, ada pertanyaan dari sini? Hoi. Halo. Halo. Ya, Mas mau tanya, Mas. Iya, Mas Niko, silakan. Kalau berarti apa namanya? Kita dinyatakan punya saham itu setelah 2 hari kerja dari setelah pembelian itu ya? Iya. Oh gitu. Oke. Terhitung tanggalnya setelah 2 hari ya? Ya, 2 hari bursa ya, Mas. Sebenarnya hari bursa itu sama dengan hari kerja sih, cuman kadang-kadang hari kerja itu libur, hari bursanya enggak. Hari bursa itu ini ya, teman-teman ya, menyesuaikan dengan hari bank, perbankan buka. Jadi ketika Bank Indonesia itu operasional, otomatis bursa efek pasti operasional juga. Acuannya pada itu. Nah, kalau perbankan buka, bursa efek buka, perbankan buka, Bank Indonesia buka, bursa efek pasti buka. Kayak gitu aja. Kan kadang-kadang ada nih yang perusahaannya libur, cutinya banyak, tapi kalau perbankan sudah masih berangkat, ya berarti berangkat. Kayak gitu. Ada lagi Mas Niko? Selamat datang Mas Samsul. Oh, mau tanya Mas. Oh iya, Mas Farel lagi ya? Ya. Oke, silakan Mas Farel. Itu kan kalau misal yang investor yang tipe kayak day trade gitu kan, itu kan dia jual beli mungkin bisa jadi kan kayak beli pagi, sorenya langsung jual. Ya. Nah kayak gitu proses transaksinya tetap tercatat apa enggak Mas? Tetap tercatat, cuman ya itu tetap tercatat. Ini ya investor beli misalnya, dia hari langsung hari itu set beli. Ini dia itu nggak langsung dapat sahamnya kok Mas. Jadi di sini masih tercatat. Ini nyatetnya kayak gitu. Masuk di sini, ini kan belum dapat uang, belum dapat uang, belum dapat sahamnya, uangnya belum dikeluarkan, sahamnya belum dapat, dia tapi tetap tercatat di sini. Kayak gitu Mas. Tetap namanya tetap tercatat. Cuma di hari day trade kayak gitu, dia nggak dapat sahamnya. Berarti ibaratnya dia cuma ya tetap bayar pada hari itu tapi belum tercatat juga. Ya, tetap bayar tapi langsung karena dia itu nggak ada ininya ya, dikonfirmasi itu dia ternyata hanya jual beli kayak gitu, berarti tidak sampai di fase ini. Tidak sampai di fase sampai emiten dapat ngeluarin sahamnya ke sini dulu enggak kayak gitu. Tapi misalnya uangnya niat untuk nyimpan lebih dari 2 hari, pasti ini dapat dulu, masuk dulu di sini. Kayak gitu Mas Farel. Oke, makasih Mas. Oke, sip. Ada lagi? Selamat datang Mas Rafiq ya. Oke. Saya lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah jam perdagangan. Nah, di perdagangan itu kita sebenarnya ada jenis-jenis pasar, teman-teman. Ada 3 pasar sebenarnya. Ada yang namanya pasar tunai di sini. Cuman saya kelupaan nulis ya, nanti tak tambahkan ketika ini filenya dikirim. Ini filenya kenapa kok tidak saya kirimkan kemarin hari Rabu, karena saya belum selesai. Saya belum selesai karena kalau misalnya teman-teman kan harapannya setelah ini teman-teman benar-benar bisa jadi investor ya. Jadi kita harus tahu dulu ini semuanya. Oke, yang pertama adalah pasar reguler dulu teman-teman. Pasar reguler itu pasar biasa yang menggunakan transaksi yang tadi T+2, terus transaksinya itu di kayak gini.
Apa namanya? Nah, kayak gini, teman-teman. Ini pasar reguler. Ini ada kodenya RG, teman-teman. Ini adalah pasar reguler. Astra Internasional belinya di pasar reguler. Ya, lanjut. Nah, kalau pasar nego, oke, kita ke pasar reguler dulu. Pasar reguler itu jamnya, teman-teman. Ini jam bursa itu ketika normal ya, teman-teman ya. Kalau pas COVID ini, kita jam bursanya, kalau pas COVID ini kita jam bursanya itu berbeda, teman-teman, dengan yang lain. Karena, apa namanya, pas COVID, kita itu Senin sampai Kamis, atau Senin sampai Jumat itu jamnya sama, teman-teman. Kalau yang benar adalah ini. Pas COVID ini kan kita nggak, apa namanya, ada PSBB, terus di berbagai wilayah, misalnya Jakarta. Jadi kalau saat ini, untuk khusus pas COVID ini, Senin sampai Jumat itu, sesi 1 itu jam 9 sampai jam setengah 12, atau jam 11.30. Sesi 2-nya itu 13.30 sampai jam 15.00. Jadi kita diberi kesempatan untuk istirahat 2 jam. Istirahat 2 jam dari jam setengah 12 sampai setengah 2. Terus kita pulangnya lebih cepat, jam 3 sore atau jam 15. Itu kalau pasar reguler, kalau pas masa COVID. Tapi kalau masa biasa saja ya kayak gini. Senin sampai Kamis, sesi 1 itu jam 9 sampai jam 12, sesi 2 jam setengah 2 sampai jam 15.50. Kalau Jumat, jam 9 sampai jam 11.30 karena ada sholat Jumat, terus buka lagi jam 2 siang sampai jam 15.50. Selanjutnya, Selanjutnya pasar negosiasi, teman-teman. Pasar negosiasi itu gini, teman-teman, cirinya. Pasar nego itu kita bisa beli saham dengan harga bukan harga pasar, teman-teman. Misalnya nih, Astra Internasional tadi kan harganya Rp3.640. Tapi kalau di pasar negosiasi itu, karena negosiasi ya, namanya nego kan. Nego itu kan berarti bisa diatur. Nah, bisa diatur maksudnya kita bisa menjual atau membeli sesuai dengan keinginan kita. Misalnya nih, aku punya saham Astra Internasional, 10 lot misalnya. Harga pasarnya itu 3.640. Aku mau jual 3.800 misalnya gitu. Bisa nggak? Ya bisa, tapi lewatnya harus pasar negosiasi. Nah, pasar negosiasi ini tidak mempengaruhi pasar reguler. Dari sini nangkap nggak, teman-teman? Silahkan tanyakan kalau ada ini ya, langsung ya. Nangkap ya harapannya ya. Oke, pasar nego itu kayak gitu. Kita bisa pesan, jual, atau beli sesuai dengan harga yang kita kehendaki. Jadi harga pasarnya misalnya Rp3.000, kita mau jual Rp5.000, ini nggak masalah. Oke, karena ini hari Jumat, mungkin saya bukakan, teman-teman. Silahkan teman-teman bertanya, nggak apa-apa, ini tak bukakan aplikasi ini ya, aplikasi online trading dulu. Jadi karena ini hari Jumat, kita bisa lihat rekornya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Oke, sebentar, tak bukakan dulu. Oke, Priyo, silakan Priyo. Silakan. Mas, ya. Mau tanya, kalau di masa COVID ini jam tutup pasar negosiasi jam berapa ya, Mas? Jam tutup pasar negosiasi sama, tetap jam 3. Jam 14.50 ya. Oh, berarti sampai jam 4 itu masih bisa dilayani ya, Mas? Oh, nggak bisa. 14.50, bro. Jadi jam 2 lebih 50 menit. Negosiasi itu? Negosiasi. Oh iya. Oke, udah gitu, Mas. Makasih, Mas. Sorry, jam 15.15, bro. Jam 3.15. 15.15. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, kita sudah di aplikasi online trading. Apakah sudah bisa melihat ya? Mas Niko bisa melihat ya? Sorry, Mas Priyo bisa melihat ya? Bisa semuanya, teman-teman ya? Bisa. Oke, bisa. Ini adalah pasar reguler, teman-teman. RG. Kodenya adalah RG.
ASII, Astra International, RG. Kita ke arah pasar nego, ASII titik NG. Nah, oke, kita biar bisa lihat misalnya ini ya. Ini RG, ini NG misalnya. ASII titik titik NG. Oke, ini ya teman-teman ya, bedanya teman-teman ya. Ini adalah reguler, ini adalah nego. Perbedaan ya. Harganya adalah 3.740, ini harganya 3.695 rupiah. Itu karena perbedaan di sini. Dan ini transaksi di sini tidak mempengaruhi transaksi di sini. Jadi tidak mengaruhi. Ini bisa harganya berapapun. Misalnya ini tak ganti. Saya penampilannya tak ganti pakai sebentar. Ganti ini aja ya. Yang simple yang bisa kita lihat dua saham aja ya. Oke, ini ya. Ini misalnya taruh kata Bank BNI. Ya. Ini ada Bank BNI yang reguler, RG ya. Kuncinya RG. Atau Bank BNI di pasar reguler. Sama ini adalah Bank BNI di pasar nego. Ini harganya di pasar reguler itu 3.800, teman-teman. Nah, ini kalau ada orang yang mau membeli itu kan harusnya di bawahnya itu kan harus 3.790, 3.780, 3.770. Terus kalau yang naik itu harusnya 3.810, 3.820, 3.830. Nah, kalau yang di pasar nego itu terserah. Bahkan ada yang mau membeli dengan harga 5.500. Dengan harga 5.250. Ini kan nek kita gampangnya kayak gini ya. Kita kita punya barang ya. Barangnya itu kalau di pasar itu harganya taruh kata kita punya misalnya iPhone 6 misalnya iPhone 6 itu harga pasarannya mungkin 2 juta, 2,5 misalnya teman-teman ya. Dia itu nekat menjual senilai 5 juta rupiah kayak gitu. Nah, kalau di pasar nego seperti ini teman-teman. Ibaratnya seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan, langsung saja. Ini perbedaannya pasar nego dan pasar reguler. Oke, kita lanjutkan ke slide lagi. Nanti bisa dicat ya teman-teman ya. Ini gambarnya teman-teman saya kecilkan dulu biar tidak nanti di recordingnya itu tidak mengganggu tidak menutupi gambar-gambar di sini. Ya nanti bisa langsung chat, biar saya bisa langsung kelihatan. Ya, transaksi di pasar modal itu menggunakan sistem price priority dan time priority. Price priority itu prioritas harga. Jadi harga terbaik dan time priority, waktu terbaik. Harga terbaik adalah dia itu kalau nawar atau kalau membeli itu dengan harga yang dekat dengan harga pasar. Kalau time priority, dia itu menjual paling cepat. Menjual atau membeli dengan urutan paling cepat. Nah, ini. Prioritas dalam melakukan transaksi efek di bursa dalam kurung pasar reguler yang ditentukan dengan mengacu kepada pihak yang menawarkan harga atau price paling tinggi untuk membeli dan dengan harga paling rendah untuk menjual dan harga paling rendah untuk menjual. Penawaran harga yang sama diberikan kepada siapa yang lebih duluan memasukkan penawaran tersebut. Gampangnya misalnya kita pagi-pagi nih datang ke pasar karena saya suka sayuran misalnya ya. Tak contohnya bayam misalnya gitu. Saya pergi ke pasar, saya beli sayur bayam misalnya. Oke. Daripada aku ngantri, aku tak duluan aja. Aku ketemu pedagangnya langsung. Oke, buka ya jam 9 pagi. Sorry, jam 5 pagi misalnya pasarnya buka. Aku langsung nawar duluan. Nah, itu kan paling mesti kan yang dilayani yang datang duluan kan. Nah, seperti itu gampangnya. Dengan harga yang dekat dengan harga pasar. Harga pasarannya misalnya bayam itu per unting atau per ininya ya, per
per ikat itu harganya Rp5.000, dia beli di harga sekitar 5.000 atau 4.500, dia pasti dikasih. Karena dekat dengan harga pasarnya. Dan waktunya dengan waktu yang paling cepat. Wah, langsung cara membuka rekening saham. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya, Mas. Oke, Mas Niko ya? Ya. Oke, silakan Mas Niko. Kalau yang pasar negosiasi ya, itu kita melakukan sendiri atau minta bantuan misal sekuritas? Oh ya, kalau pasar negosiasi itu kita harus menggunakan jasa sekuritas, Mas. Jadi teman-teman kan punya broker, teman-teman punya pialang yang menaungi akun-akun teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman harus lapor dulu. Itu gitu. yang bisa memasukkan order hanya pialang. Hanya sekuritas yang bisa memasukkan order. Itu pasti dapat atau untung-untungan juga, Mas? Tidak selalu dapat, Mas. Misalnya misalnya ini ya tadi ya. Ini kan kita ngacu ke Bank BNI tadi ya, Mas. Ini lihat. Ini nggak dapat, Mas. Sorry. Tak perbesar. Ini ya, Mas. Ini Bank BNI pasar nego. Ini dia masukin bidnya atau dia mau membeli dengan harga 5.500. Satu lot tok. Nah, misalnya. Ini nggak dapat, Mas. Kalau dapat, harganya pasti masuk ke sini. Nah, yang dapat ini yang kayak ini, Mas. Kayak kuning-kuning ini, Mas. Oke, saya ganti putih aja yang biar lebih jelas. Oh, ternyata nggak jelas juga. Nah, ini aja ya. Kita buat retro. Nah, mungkin saya jelaskan juga ini sekalian ya, teman-teman ya. Ini namanya adalah order book. Order book itu adalah buku untuk order. Setelah ini Bank BNI ya. Ini pasar nego. Ini kodenya adalah NG. Dan teman-teman perlu digarisbawahi, nama saham itu kalau di Indonesia itu dicerminkan dengan 4 huruf. Jadi nggak bisa lebih dari 4 huruf, nggak bisa kurang dari 4 huruf. Kayak gitu. Terus ini adalah transaksi yang terjadi dari Bank BNI di pasar negosiasi. Ini, pada jam 3:04, ini aja dulu ya. Jam 10:45, 8 detik, ada orang transaksi Bank BNI itu dengan kode broker ini, BK namanya teman-teman. BK itu JP Morgan. JP Morgan dengan JP Morgan juga. JP Morgan domestik dengan foreign atau asing. Jadi ada orang di di sekuritas JP Morgan, ini pembeli ya, ini B itu kodenya B itu adalah beli atau buy dengan KTP atau identitas domestik. Dan pihak penjualnya juga sama, JP Morgan, dengan dia itu ditandakan F atau foreign atau dia warga negara asing. Kayak gitu. Ini transaksi di jam 10:45. Ada lagi jam 15:04. BNI pasar nego di harga 3.800. Ini jadi kalau minus ini adalah minus dari ini kurangi ini ya. Ini kurangi ini, jadi minus. Itu di broker atau pialang saham atau sekuritas namanya DH. DH itu siapa DH? DH adalah Sinarmas Sekuritas. Nah, kita bisa lihat di sini. Sinarmas Sekuritas dan juga pihak pembeli Sinarmas Sekuritas dan yang menjual adalah pihak Sinarmas Sekuritas juga. Nah, ini kan pasar nego, teman-teman. Kalau pasar reguler, beda lagi. Wah, transaksinya banyak banget, teman-teman. Ini, taruh kata ini ya. Untuk hari ini, dia itu diperdagangkan senilai 173 miliar lembar yang diperdagangkan dari Bank BNI. Kalau di pasar reguler. Kayak gitu. Ini kan tawar-tawar menawarnya, teman-teman. Ya. Jadi, misalnya ya, ini ada orang yang menawar membeli di harga 3.800, ada yang menawar di harga 3.790. Kita bisa klik ininya. Ketika diklik, ini semuanya terrekord. Ada catatannya, teman-teman.
Nah, kayak gini. Ini adalah catatan pembelian. Ini kalau ditarik, ini tuh kita bisa lihat time-nya, teman-teman. Time ya. Time yang paling tinggi, itu pas penawaran paling cepat. Nah, semakin ke sini adalah semakin ini, semakin lama. Nah, kenapa kok 15.05? Karena ini masuknya sudah di pasar. Tadi kan pasar ini ya, pasar apa namanya? Pasar reguler itu tutup atau jam bursa biasa itu tutup jam 15.50. 14.50. Lah ini 15.05 itu adalah jam namanya jam post trading. Post trading itu jam setelah transaksi, teman-teman. Jadi, misalnya ya, pasarnya bursa efek itu sudah ditutup. Tapi ada yang mau beli lagi atau jual lagi. Itu hanya bisa di satu harga. Harga ini namanya harga last. Jadi misalnya ya, bursa efek itu tutupnya jam 13, pasar biasanya tutup jam 15, dia masih bisa beli di jam 15.05 lebih 5 menit sampai 15 lebih 15. Atau jam 3 lebih 5 menit sampai jam 3 lebih 15. Itu namanya pasar post trading. Nanti tulisannya di sini ada post trading. Nah, itu hanya bisa di satu harga. Dia nggak bisa nawar, nggak bisa jual lebih tinggi, nggak bisa nawar lebih rendah. Hanya di satu harga. Harga last ini aja. Kayak gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Monggo. Monggo, Mas Rofik mungkin, Pak Rofik. Pertanyaannya, Pak dosen Rofik. Atau Pak Samsul, atau Mbak Lina ini, Mbak Lina. Silahkan, tanya. Atau kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, saya share screen lagi. Share screen lagi di sini. Nah, oke. Time priority sudah, price priority sudah. Ini kita ke arah yang bagi yang teman-teman yang belum buka rekening ya. Oke, rekening saham itu kita harus persiapkan dulu. Yang pertama, pastikan usia kita sudah lebih dari 17 tahun dan kita sudah memiliki EKTP. EKTP itu harus disertakan, kayak kita membuka rekening bank itu kan harus EKTP. Kita harus berwarga kenegaraan. Jadi kalau WNI itu kita pakai EKTP, kalau WNA kita pakai KITAS namanya atau pakai paspor. Terus yang selanjutnya adalah mempunyai rekening tabungan di bank manapun, teman-teman. Cuman yang direkomendasikan itu kalau menurut saya di bank-bank yang besar ya. Ya kayak bank BUMN atau bank misalnya BCA, Permata, kayak gitu yang gede-gede paling enggak. Soalnya kenapa? Itu bisa pengaruh dengan kecepatan kita untuk transaksi. Misalnya kita transfer hari ini, kita dapatnya juga bisa bertransaksi hari ini juga. Misalnya kita transfer di rekening saham kita nih, hari ini, jam ini misalnya taruh kata, aku transfernya jam 9 pagi, paling enggak sampai rekening paling lama itu jam 10 pagi, kayak gitu kan. Jadi jam 10 kita bisa transaksi. Terus yang keempat adalah modal dasar kita harus mengetahui apa itu investasi saham, mulai dari produknya, saham kayak gimana, mulai dari cara berdagangnya seperti apa. Terus yang kelima, mempunyai dana yang dikhususkan untuk investasi. Jadi investasi itu nggak bisa kita pakai dana tabungan. Yang sudah dijelaskan sampai Mas Samsul kemarin kan kita harus mempunyai financial planning sendiri-sendiri. Jadi Excel dari Mas Samsul itu saya kira sangat membantu untuk teman-teman. Teman-teman tinggal masukin masukin gaji teman-teman di situ, masukin otomatis nanti bisa ini sendiri, bisa kelihatan kira-kira untuk investasi itu berapa rupiah kayak gitu. Tapi itu juga bukan acuan mutlak. Misalnya teman-teman bisa konsumsinya bisa direndahin misalnya. Apalagi saat ini masa-masa kayak gini kan. Teman-teman bisa hemat banyak uang dari situ, bisa dialihkan ke investasi. Ya, jangan sampai kita menggunakan dana utang ya teman-teman ya. Jangan sampai kita ngambil kredit untuk investasi.
Kenapa? Karena investasi itu kita berhadapan dengan yang namanya probabilitas. Kalau di zaman-zaman kuliah atau zaman-zaman SMA pasti dijelaskan mengenai itu. Jadi dengan ketidakpastian itu sangat dekat sekali. Namun kan kita punya analisa-analisa. Tapi dari samping itu, biar teman-teman itu aman, biar teman-teman itu tidak begitu memikirkan memikirkan untung rugi, ya udah mending pakai dana yang benar-benar disiapkan untuk investasi. Selanjutnya teman-teman harus mempunyai alat bantu transaksi, misalnya gadget ya. Sekarang itu sekuritas itu sudah banyak platform melalui desktop, tablet, Mac, melalui Windows, melalui Android, melalui iPhone dan sebagainya sudah banyak semuanya. Paling enggak teman-teman punya satu dari situ. Atau kalau teman-teman memang hanya familiar dengan HP biasa, HP yang tidak bisa mendukung akses WhatsApp atau akses internet, teman-teman bisa menelpon yang namanya pialangnya atau brokernya. Telepon aja brokernya. Saya di sekuritas sering mendapati di situ kayak gitu. Ada nasabah-nasabah yang waktunya sibuk misalnya, dia harus kerja, tapi dia pengen transaksi. Misalnya, taruh kata dokter kayak gitu kan. Dokter misalnya itu harus operasi dan sebagainya. Jadi dia telepon dulu. Dia nggak sempat lihat market, dia telepon ke sekuritas atau telepon ke pialangnya, ke brokernya. Misalnya brokernya itu cewek, Mbak, saya tolong jualkan saham Astra misalnya. Di harga ini, lotnya jumlahnya segini, kalau sudah nanti saya dikabari. Oke, kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan jasa dari pialang tersebut. Selanjutnya, mempunyai NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Itu kenapa kok diharap dikasih? Karena satu itu untuk kesesuaian data, terus yang kedua untuk memudahkan laporan pajak seperti itu. Jadi kalau punya NPWP itu ada pengaruhnya berkenaan dengan dengan fee atau dengan apa? Nanti pokoknya ada keringanan daripada kita tidak menggunakan NPWP. Terus kalau kita nggak punya NPWP, terus kita gimana? Ya udah kita harus mengisi form khusus. Form belum punya NPWP. Kayak gitu. Nanti ada materinya. Terus yang terakhir yang nomor 8 yang tidak saya sisipkan di sini adalah teman-teman nyiapin yang namanya materai ya. Kadang-kadang sekuritas itu nyediain materai, kadang-kadang ada yang enggak. Misalnya teman-teman buka 100.000 kayak gitu, biasanya teman-teman nanti nyiapin materai sendiri. Materai itu paling enggak minimal 2. Terus kalau nanti kan ada yang syariah, rekening syariah, ada yang rekening konvensional. Yang syariah biasanya 3, kalau yang konvensional biasanya 2. Gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya, oke teman-teman sudah punya semuanya nih, sudah siap-siap semuanya. Yang pertama, teman-teman harus cari perusahaan sekuritas di daerah teman-teman. Daerah Semarang, daerah misalnya Jakarta, daerah Kudus, atau daerah Jogja, dan sebagainya. Itu pasti ada perusahaan sekuritas biasanya. Di kota-kota yang besar pasti ada sekuritas. Atau yang kedua adalah teman-teman cari situs online-nya. Teman-teman tinggal buka, ini saya stop share dulu. Teman-teman tak lihatkan cara yang paling gampang ya. Kalau misalnya teman-teman belum bisa keluar-keluar, itu teman-teman di Bursa Efek Indonesia itu sudah menyediakan ini teman-teman buka aja di idx.co.id, ini alamatnya. Nah, ini ada yang namanya buka rekening online di rumah aja. Diklik saja di sini teman-teman. Silahkan pilih perusahaan sekuritas. Ini kan yang tadi saya ngomong kan. Perusahaan ini adalah perusahaan pialang atau broker atau anggota bursa, sama aja. Istilah pialang, broker, anggota bursa itu sama aja. Nah, pokoknya cari yang belakangnya sekuritas-sekuritas. Ini kan BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, CIMB Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Jasa Utama Capital Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan sebagainya. Ini banyak lagi. Tinggal diklik aja misalnya. Diklik, langsung kita masuk ke platform platform registrasi dari sekuritas masing-masing. Ini kan, kewarganegaraan pilih 1 misalnya.
Indonesia, WNI. Nah, kelihatan semuanya, sudah kelihatan lah. Nama depan siapa, nama tengah, nama belakang, tempat lahir, tanggal lahir, KTP-nya, tanggal terbitkan, KTP, example, agamanya, pendidikan terakhir, nama gadis ibu kandung, status pernikahan, nomor HP, email, apalagi ini, rumahnya, kota kabupaten, kode pos, dan sebagainya. Selanjutnya ada apa lagi? Oke, selanjutnya data penghasilan teman-teman harus diisi juga. Kalau misalnya belum berpenghasilan, berarti nanti penghasilan dari mana? Misalnya taruh kata diisi aja misalnya. Tujuannya ini investasi atau apresiasi harga atau pendapatan income spekulasi atau spekulasi. Jadi nanti bisa diarahkan teman-teman akan diarahkan ke apa namanya? Kalau di sini kalau teman-teman milih investasi nanti dibebaskan milih apa aja, tapi kalau yang spekulasi nanti diarahkan ke ketoknya margin juga. Margin itu dikasih fasilitas utang kayak gitu. Data rekening bank pemohon, pilih bank apa, data rekening maksudnya rekening bank teman-teman apa sih? Tadi kan harus nyiapin rekening bank ya. Teman-teman pilih salah satu, misalnya banknya bank apa. Semuanya ada di sini, bank-bank yang ada di Indonesia. Bank Aceh juga ada sampai kayak gitu. Pemiliknya rekening, nomor rekening berapa. Nah ini tempat pekerjaan, latar belakang pekerjaan. Ibu rumah tangga atau ini pun juga ada NPWP-nya, tempat bekerja. Apakah ya terus berikutnya kuesioner. Nah ini harus diisi juga. Apakah Anda ada saudara, anggota keluarga, termasuk orang tua bekerja di PN Sekuritas? Kalau iya, nanti kemungkinan kayaknya bisa tertolak. Karena gimana? Karyawan perusahaan sekuritas itu sebenarnya kalau kode etiknya itu tidak boleh memiliki rekening sekuritas. Jadi rekening efek, rekening saham itu karyawan, broker itu nggak boleh mempunyai akun sekuritas. Karena apa? Jika terjadi transaksi misalnya, aku adalah seorang broker. Terus Mas Priyo atau Mas Niko itu keduanya adalah nasabahku. Mas Priyo itu mau masukkan order ke aku. Nah, sedangkan aku lagi ngamati sahamku. Misalnya aku punya sekuritas, aku punya saham ya. Aku lagi ngamati. Mas Priyo order. Aku sampai lupa Mas Priyo ordernya itu saham apa. Sampai-sampai aku salah order. Mas Priyo pengennya beli saham BRI, malah dibelikan saham BNI kayak gitu. Itu kesalahan di situ, maka aku nggak boleh, aku akan kena sanksi kayak gitu. Jadi dari sekuritas itu akhirnya tidak memperbolehkan karyawan untuk atau broker atau pialang saham untuk memiliki rekening saham kayak gitu. Bolehnya apa sih? Reksadana itu boleh, obligasi boleh. Termasuk juga karyawan Bursa Efek Indonesia, karyawan OJK itu nggak boleh teman-teman. Jadi mereka itu nggak boleh mempunyai rekening saham. Kenapa kok karyawan Bursa Efek nggak boleh, karyawan OJK nggak boleh? Karena mereka itu punya data-data emiten, data-data perusahaan, karena mereka laporannya di situ. Nah, kenapa kok mereka nggak boleh? Jadi beruntunglah teman-teman yang masih mempunyai kesempatan untuk memiliki rekening saham, gitu. Selanjutnya, apakah Anda saudara keluarga termasuk orang bekerja di Bursa Efek? Nah, ini kan tadi kan nggak boleh. Misalnya ya, berarti nggak boleh. Apakah saudara termasuk karyawan perusahaan direktur, perusahaan publik, misalnya terhadap saham yang dilarang? Nah, ini kuncinya adalah terhadap saham yang dilarang. Misalnya isinya tidak. Apakah termasuk calonkan untuk sibuk politik expose person misalnya ini kan. Politik expose person itu apa? Kayak anggota dewan. Kayak gitu. Apakah Anda warga negara Amerika atau warga negara dari teritori Amerika misalnya itu. Ini kenapa kok saya belum riset lebih jauh lagi kenapa kok harus orang Amerika? Termasuk di rekening saham manapun harus ada ini karena ini mengacu kepada peraturan OJK. Nah, kayak gitu.
Ini diisi tidak semua karena kita orang-orang yang biasa yang nggak begitu diperlukan untuk ke Amerika segala, green card dan segalanya. Nah, ini profil resiko teman-teman harus isi karena teman-teman itu nggak sifatnya online, teman-teman harus isi sendiri. Kira-kira teman-teman itu investasi untuk berapa tahun sih? 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, atau lebih dari 5 tahun? Tujuan investasi teman-teman untuk apa sih? Misalnya pendapatan, keamanan, dana investasi. Ini berarti nanti diarahkan di instrumen-instrumen investasi yang lebih aman misalnya. Kayak gitu. Pertumbuhan berarti teman-teman nanti diarahkan ke saham-saham yang bebas. Saham-saham yang harganya bisa fluktuasi tinggi atau rendah. Ini nanti ini mengenai profil resiko itu nanti hubungannya dengan penggolongan kriteria resiko nasabah. Jadi ini harus dilaporkan ke OJK juga. Misalnya teman-teman itu nanti amit-amit ya, dititipi duit konsomu misalnya. Temanmu ada yang jadi anggota dewan. Teman-teman dititipi uang taruh kata 100 juta. Nah, sedangkan sekuritas itu tahu penghasilannya teman-teman itu paling sebulan itu 5 juta. 5 juta, 5 juta, 5 juta, kok tiba-tiba investasi 100 juta. Nah, itu kan berarti ada ketidaksesuaian kayak gitu kan dengan profilnya. Wah, berarti ono apa-apa ini. Nah, kayak gitu. Dicocokkan sama profil resiko. Kayak gimana profil resikonya? Oh, ternyata kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kalau teman-teman itu ternyata kayak mencurigakan kayak gitu, itu nanti teman-teman akan dijadikan data temuan. Dan datanya akan dilaporkan di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan money laundry dan sebagainya, kayak PPATK. Itu nanti teman-teman di situ terus bakal diawasi. Ada kayak kayak tanda sendirilah istilahnya kayak gitulah. Ini saya dapat informasi dari orang-orang PPATK sih, orang-orang dari bagian kayak gitu, Jadi kalau teman-teman tidak sesuai dengan profil teman-teman, nanti bisa jadi ada temuan. Nah, jika ada kasus misalnya, kalau kemarin teman-teman tahu yang namanya kasus Jiwasraya dan sebagainya itu kan, di Januari kemarin, itu kan banyak orang yang ketangkap gara-gara apa? Salah satunya profil nasabah mereka itu berlawanan dengan uang investasi mereka. Diindikasikan mereka itu money laundry. Money laundry itu dititipi duit, terus bariku dikon ngelola pakai orang lain, pakai akunnya orang lain kayak gitu. Itu salah satu caranya. Terus kita ke arah presentasi lagi. Ya, ini yang kedua tadi selalu lewat situs online-nya. Yang ketiga adalah isi formulir dengan lengkap, teman-teman. Semuanya diisi. Kalau ada yang nggak tahu, tanyakan sama petugasnya. Kalau online kalau online saya belum bisa saya belum bisa cross check lebih lanjut bagaimana kalau misalnya datanya itu nggak bisa. Coba teman-teman hubungi aja di ininya, teman-teman, di Instagram kayak gitu kan biasanya ada kan. Mereka gerak cepat kalau masalah di situ. Kalau enggak, telepon aja call center-nya mereka. Aku pernah DM Instagram itu untuk ngurusi RUPS. Jadi aku pengen ikut RUPS, diurus dengan itu, cepat. Selanjutnya, teman-teman kalau sudah mengisi semuanya di-download, terus teman-teman harus membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan, ditandatangani, terus di-scan, langsung dikirim ke sekuritasnya, datanya itu, online. Selanjutnya adalah menunggu proses verifikasi dari sekuritas. Verifikasi itu maksudnya, biasanya kan buka saham itu durasi paling lama seminggu lah. Biasanya ya 3-4 hari sih. Nah, itu sebelum rekeningnya jadi, teman-teman akan diverifikasi oleh sekuritas. Ditelepon biasanya dari pusat. Kayak namanya siapa, terus nama gadis ibu kandung siapa, terus alamat rumahnya, nomor teleponnya, emailnya, rekening banknya, semuanya di cross check. Ternyata kalau benar, oke langsung dibuatkan. Paling enggak 1 hari setelah itu teman-teman sudah dapat email tentang user, password, sama rekening bank yang bisa digunakan untuk transaksi. Yang keenam adalah deposit.
atau transfer uang untuk transaksi. Jangan lupa kalau rekening yang sudah jadi, itu kalau bisa paling enggak seminggu atau maksimal sebulan lah langsung diisi teman-teman. Kalau dalam 3 bulan rekeningnya sudah jadi, teman-teman belum deposit di sana, itu teman-teman nanti jadi akun dorman. Dorman akun itu adalah akun yang tidak bisa diaktifkan kembali. Kalau misalnya teman-teman mau diaktifkan kembali, akan ada kayak apa namanya ya, kayak ya kalau misalnya diaktifkan bisa diaktifkan. Tapi kalau mengulang lagi, kemungkinan akan di blacklist dari sekuritasnya. Karena terlalu lama. Selanjutnya adalah transaksi dengan ilmu yang dipelajari. Oke, teman-teman harus punya ilmunya dulu. Setelah ini kita nanti akan belajar analisis-analisis. Itu silakan tanyakan dengan maksimal, teman-teman. Di itunya kan ada nanti yang mengisi ada 2 bahkan lebih. Sekitar nanti mungkin Mas Samsul juga ngisi lagi. Yang 2 itu satu Mas Mozaik Fitrian Furi, dia itu adalah kepala cabang RHB Sekuritas Semarang. Dia akan ngajari analisis teknikal. Terus ada Mas Faris, itu nanti ngajar 2, pasar modal syariah, sama satunya analisa fundamental. Itu Mas Faris itu adalah trainer eksekutif dari Pintrako Sekuritas Pusat. Jadi orangnya di pusat, dapat informasi banyak banget mengenai. Dan dia mendapati beberapa nasabah. Maksudnya sering berhadapan dengan nasabah. Jadi insya Allah teman-teman tanya dengan apapun, itu kemungkinan bisa dijawab. Selanjutnya ada Mas Riki. Mas Riki itu adalah sales equity atau broker dealer atau pialang dari BNI Sekuritas yang kemarin ngisi moderator. Dia itu nanti ngasih tahu mengenai investasi-investasi bodong yang pernah terjadi dan gimana sih cara menanggulangi tersebut. Oke, selanjutnya ternyata habis. Silahkan kita ke forum tanya jawab. Oke, chat. Oh, Mbak Lina, Mas saya mau tanya, kalau akun ke suspend, terus mau aktifin lagi itu menghubungi siapa ya? Oke, Mbak Lina, kalau ke suspend, itu Mbak Lina bisa hubungi call center pastinya. Bisa di email atau di DM Instagram aja nggak apa-apa, nggak masalah biasanya kayak gitu. Yang paling sering sih biasanya di email, Mbak. Jadi kita email orangnya, kita email alamatnya, pasti ada emailnya nanti, kita email, bahkan akan dijawab. Cepat kok, paling enggak ya 1 jam lah kayak gitu. Oke, silahkan yang lainnya. Monggo Mas Rafiq. Pak Rafiq ya. Mas Farel tanya lagi. Yo Mas Rafiq, silahkan. Oh. Aman, Bro. Aman. Kapan Mas Rafiq mau buka rekening? Ya, siap. Oke, tak lanjut ke ya pertanyaannya. Ini dari Mas Priyo. Mas mau tanya, kan saya sekarang belum ada NPWP, tapi kan saya sudah bikin akun saham. Nah, semisal besok saya kerja terus punya NPWP, apakah ada verifikasi kembali dari sekuritas? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, baiknya teman-teman kalau misalnya ya ada data yang dirubah, misalnya kayak NPWP, terus kayak perubahan rekening bank untuk penarikan, terus kayak ganti alamat email, itu teman-teman harus email sekuritasnya. Misalnya Mas Priyo itu nasabah Pintrako Sekuritas ya, di email aja Pintrako Sekuritas di email. Terus nanti keluhannya apa sih? Misalnya mau ganti ganti NPWP misalnya. Mas saya sudah punya NPWP. Oke, silakan. Nanti diupdate, terus nanti akan ditelepon. Mas Priyo akan ditelepon sama sana, ternyata datanya sudah lengkap semuanya. Mereka itu akan jelasin satu-satu. Jadi, data mana saja yang akan dirubah. Misalnya, Mas Priyo butuh NPWP, oke NPWP sudah dirubah, tapi dia akan mengulangi. Namanya siapa, emailnya apa, apakah masih sama, dan sebagainya. Oke, masih sama. Oke, berarti terselesaikan. Cepat kok, biasanya itu dalam waktu, setelah diganti, langsung dalam waktu 2 menit, 3 menit langsung jadi. Kayak gitu, cepat banget.
Oke, Mas Farel, mungkin nanti saat pembahasan analisa fundamental bisa sekalian demo untuk memahami laporan keuangan. Ya, pasti Mas. Kita akan banyak demo karena teman-teman di sini kan harapannya sudah teman-teman yang paham mengenai analisa-analisa dasarnya, kita akan langsung ke arah prakteknya. Kayak gitu. Sambil menunggu yang lainnya, oke, Mas Samsul membuka videonya. Silakan Mas Samsul. Tambahin. Iya. Tanya apa Mas saya? Tambahin, Sul. Tambahin apa ya? Oh ya, di sekuritas itu kan ada mic-nya mana? Ada ini ya. Ada divisi Know Your Customer KYC atau ya? KYC ya. Itu biasanya setiap setahun sekali atau berapa tuh ada pengkinian data. Benar. Nah, itu nanti data-data teman-teman investor nanti dicek lagi. Pokoknya ada apa nanti pokoknya tuh biar kedetek semua nasabah-nasabah di saham itu ada yang bermasalah apa enggak. Kayak gitu sih. Iya. Pokoknya tiap periodik lah pasti rutin ada pengkinian data namanya. Kayak gitu. Pengkinian data. Ya. Itu ya untuk keamanan kita ya Mas Samsul ya, keamanan kita sendiri paling enggak kita dan keamanan perusahaan sekuritas. Benar. Yang paling penting sebenarnya itu ya. Biar nggak ada temuan satu. Terus yang kedua kita sendiri keaman misalnya kalau kita amit-amit nih ya ada hacker dan sebagainya, ada orang yang ngubah-ngubah data kita. Pernah terjadi loh. Aku pernah punya nasabah Mas Samsul kayak gitu. Ada yang ganda. KTP-nya dipakai ganda kayak gitu loh. Nah, sampai urusannya dengan pusat, ya alhamdulillah bisa terus laksana dengan baik lah. Kalau dulu mungkin pengkinian datanya masih kurang. Nah. Oke, silakan ada pertanyaan lagi, Mbak Lina, Mas Rofik, Mas Niko. Mumpung ini ya, mumpung apa? Private ya ini, 7 orang ya private. Silakan sambil ini ya, chatnya diaktifkan sambil saya cari materi untuk kemungkinan teman-teman butuhkan. Ini saya punya banyak materi sebenarnya, cuman nanti khawatirnya teman-teman nggak ini. Oh iya ini yang penting. Kita pakai materi kantor ya. Sorry. Oh iya ini Mas Priyo juga. Keuntungan mencantumkan NPWP itu apa tuh Mas? Kalau transaksinya masih kecil tuh gimana Mas? Ya. Monggo Mas Samsul jawab saya. Wah, kalau NPWP, NPWT teknis itu saya kurang paham tuh. Saya nggak di situ. NPWP kalau menurut saya pas itu pernah dapat ini sih, dapat informasi bahwa NPWP itu kemungkinan akan bisa ngurangi fee nggak sih Mas Samsul ya? Nggak pernah dengar sih saya, nggak tahu. Nggak pernah dengar. Nah ya gue masalah NPWP sebenarnya kan kita kan sudah berpenghasilan, gitu. Istilahnya kan investor kan orang-orang yang sudah berpenghasilan. Jadi NPWP itu untuk sarana ngecek sinkron ke. Teman-teman kalau punya rekening saham itu udah nggak sebenarnya udah bayar pajak kok. Ketika teman-teman sell, teman-teman jual saham itu teman-teman sudah bayar pajak teman-teman kalau tahu. 0,1% itu masuk ke negara langsung. Nah, kayak gitu. Oke, Mas Niko pertanyaan bagus. Nah, Mas, cum date, ex date, recording date, payment date itu bedanya apa ya, Mas? Oke. Kita langsung teknis, tapi saya suka ini kita bahas. Saya carikan dulu ya contohnya, teman-teman ya. Saya contohkan aja tentang pembagian dividen ya. Jadi yang paling seneng kan teman-teman dapat dividen kayak gitu. Nah, ini Sarana Menara Nusantara. Wih. Oke, kita sharekan. Iya, sudah lihat semuanya ya. Oke, ini kalau teman-teman cari yang namanya aksi korporasi ya. Aksi korporasi itu apa sih? Tindakan apapun yang dilakukan oleh emiten yang berpengaruh kepada harga sahamnya.
Itu pengertian dari aksi korporasi. Nah, ini adalah pembagian dividen. Dividen itu besok kita jelaskan di materi setelah pasar modal syariah, setelah analisa-analisa nanti akan ada bahas dividen, apa itu right issue, apa itu warrant, nanti akan ada materi mengenai itu. Cuman kita bahas awalnya dulu. Dividen adalah pendapatan, adalah laba yang disepakati oleh forum rapat umum pemegang saham untuk dibagikan ke seluruh pemegang saham. Jadi jelas kalau saham mengeluarkan dividen berarti adalah perusahaan yang untung, bukan perusahaan yang rugi. Oke, sekarang tanggal 8 Mei. 8 Mei ini juga ada pengumuman dari tanggal 8 Mei ada pengumuman dari Tower. Tower itu adalah Sarana Menara Nusantara. Ini yang bikin BTS ya Mas Samsul ya? Oke, Sarana Menara Nusantara. Ini ada yang namanya tadi cum dividen atau kumulatif dividen. Ini sama aja dengan yang namanya cum date atau kumulatif date. Ini ex date. Terus ada recording date. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah pembagian dividen tunai. Berarti teman-teman dapat dividen itu berupa tunai atau berupa uang yang akan ditransferkan di rekening saham teman-teman. Dividennya berapa sih? Ini, keterangannya di sini. Setiap satu saham akan mendapatkan dividen tunai senilai Rp17,86. Oke, berarti kalau kita punya 100 lembar, berarti 100 dikali 17. Nah, kalau dividen ini kena pajak. Pajaknya berapa Mas Samsul ya? 10% ya Mas Samsul ya? Ya, 10%. Ya, dividen 10%. Jadi teman-teman akan dapat dividen dengan saya annotate, misalnya teks, berarti dividennya adalah 100 dikali 17,86 dikali 10%. Nah, ini adalah pendapatan yang akan didapat teman-teman. Misalnya ini berarti kan taruh kata, ini kan berarti dapatnya 17,86. Nah, 1.786. Gini ya Mas Samsul ya, 17.000 ya? Oke, ini akan dipotong 10%. Berarti akan dipotong 1.700 misalnya, taruh kata 17.000 ini ya. Akan dipotong 1.700, berarti sekitar 1.600-an. Teman-teman akan dapat 1.600-an. Oke, ini kumulatif dividen adalah tanggal terakhir. Tanggal terakhir kalau teman-teman mau dapat dividen. Ini adalah tanggal 14 Mei. Jadi kalau teman-teman mau dapat dividen dari Sarana Menara Nusantara atau kode sahamnya Tower, itu teman-teman harus menyimpan saham ini paling enggak lebih dari tanggal 14 Mei. Kayak gitu. Bisa enggak? Aku misalnya, aku belum punya sahamnya Tower. Aku tapi pengen dapat dividen senilai 17 rupiah. Bisa. Dengan cara teman-teman membeli saham ini pada tanggal 18 atau menyimpannya sampai lebih dari tanggal 14 Mei. Itu teman-teman baru dapat dividen. Oke, kalau ex-dividen adalah situasi ketika teman-teman itu tidak bisa mendapatkan hak untuk memiliki dividen. Ini pasti selisihnya 1 hari dari tanggal kumulatif. Jadi kalau teman-teman membeli atau menyimpan di tanggal ex-dividen, ini sudah nggak bisa dapat. Nah, tadi kan sudah tak jelasin pasar reguler, pasar tunai ya. Kayak gitu. Pasar reguler dan pasar nego. Nah, ini ada lagi yang namanya kumulatif dividen di pasar tunai. Nah, pasar tunai itu adalah 2 hari setelah pasar reguler atau pasar nego. Jadi 14, 2 hari setelah 14 itu adalah tanggal 18. 14, 15, nah itu kan kemungkinan ada yang namanya hari libur. Nah, ini harus melewati hari libur, makanya sampai 18 Mei. Tapi biasanya 2 hari. Jarak antara kumulatif dividen di pasar reguler dengan pasar tunai itu biasanya 2 hari. Nah, selanjutnya adalah tanggal pencatatan. Nah, perusahaan itu kan pasti mengumpulkan data-data semuanya nih. Oke, dari tanggal 14
semuanya kan tanggal 18 Mei harus sudah jadi, karena kalau pasar reguler kan melewati hari T+2 itu tanggal 18. Jadi perusahaan nyatetnya itu tanggal 18. Rekor date itu tanggal pencatatan. Nah, ini adalah tanggal pembayaran dividen tunai. Teman-teman dapat dividennya adalah tanggal 27 Mei. Ditransfer langsung ke rekening saham teman-teman. Nah, ini selanjutnya adalah tanggal penyerahan bukti rekam. Ini diserahkan ke yang namanya ini, KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Itu dia tugasnya ngapain sih ke KSEI? KSEI adalah tempat penyimpanan saham teman-teman. Nah, di KSEI ini, Custodian Central Efek. Nyimpannya di sini teman-teman. Jadi dari awal tadi kan aku jelasin mengenai saham ya, bentuk saham kan kertas. Tapi sekarang kan bentuk saham itu sudah berupa digital. Nah, digital itu nyimpannya di sini teman-teman, di KSI, Custodian Central Efek Indonesia. Seperti itu, Mas Niko. Itu pertanyaan dari Mas Niko yang bagus. Itu pertanyaan dasar tapi sangat penting karena saya lupa menyampaikan. Oke, silakan lagi. Ya, siap, terima kasih. Ini ada materi yang perlu saya sampaikan mengenai fraksi harga. Ini materi kantor ya. Ini pimpinan saya namanya Pak Hari. Materinya tanggal 2016 ya. Fraksi harga. Fraksi harga itu apa sih teman-teman? Jadi di bursa efek itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fraksi harga. Fraksi itu adalah perbedaan. Ada perbedaan harga. Fraksi itu batas naik dan batas turun. Oke, nanti saya contohkan di online trading ya. Nanti di Smart atau aplikasi online trading nanti saya contohkan. Ya, di sini adalah harga saham ya, teman-teman ya. Harga saham di bawah Rp200 itu kenaikannya atau penurunannya adalah Rp1. Nah, maksimum jenjang harga perubahan harga dalam 1 hari adalah Rp10. Kalau harganya Rp1. Naik turunnya itu adalah selisihnya adalah Rp10. Nah, kalau harga sahamnya, fraksi harga di 200 sampai Rp500, itu kenaikannya atau penurunannya adalah Rp2 per lembar. Misalnya harganya 500, harganya adalah di antara 200 berarti 200, kalau naik turunnya 200 itu berarti naiknya itu 202, harganya harganya saham ini 300 saja ya. 300, harga 300, kalau naik 1 poin itu berarti 302, kalau turun 1 poin berarti 298. Jadi selisihnya 2, dan yang lainnya juga sama, 500 sampai 2000, harga 500 sampai 2000 itu Rp5. Kalau 2000 sampai 5000 itu Rp10. Kalau 5000 lebih dari Rp25. Kita langsung ke aplikasi online trading saja. Aplikasinya ini, iya, kita ke yang sudah tak siapkan, order book. Ya, ini teman-teman. Ini adalah order book namanya. Ini macam-macam perusahaan ya. Ini kan tadi kita belajar mengenai fraksi harga. Oke, kita cari fraksi harga yang di bawah 200. Sama apa ya? Misalnya ini. Ini. IS namanya. Ini speaker support. Ya, ini saham IS namanya. IS itu Ispark atau hotel Ispark di Jogja, itu ada hotel bintang 5 di Jogja namanya Ispark. Nah, ini harganya adalah di bawah Rp200. Kita lihat naik turunnya. Misalnya harga di 55, itu turunnya adalah 54, naiknya adalah 56. Naik lagi 57, 58, 59, 60, 61. Nah, masing-masing naik turunnya adalah Rp1. Kayak gitu. Kita sekarang ke arah di atas 200 sampai Rp500. Misalnya WSBP. Oh, ini masih di bawah 200. Seril juga 200. Apa Mas Samsul yang antara 200 sampai 500?
Oke, ini ya, KBLI. Kimia Kawasaki Motor Indonesia Wire Cable. Jadi ini perusahaan kabel-kabel ya. Nah, ini harganya kan di antara 300 sampai 500 rupiah. Taruh kata ini 402, di bawah ada 400, di bawah 398, di atas lagi 404, di atas lagi 406, 408, 410. Nah, ini fraksi harga yang 200 sampai 500 rupiah. Nah, ini di atas 500 sampai 2000. PTPP misalnya ini kan. Ini kan 600 teman-teman ya. Ini kan di atas 200, di atas 500 ya. Ini sudah berbeda. Naik turunnya adalah Rp5. 665, 660, 655, 670, 675, 680, 685. Selanjutnya di atas 2000. Ini di atas 2000 Bank Mandiri misalnya. Bank Mandiri itu ada 4.200, 4.190, 4.210, 4.220. Ini kalau selanjutnya adalah di atas 5.000. BBCA misalnya. BBCA adalah Bank Sentral Asia. Kita lihat kenaikannya dan penurunannya adalah 26, 250, 175, 150, 25, 100. Nah, ini setiap kelipatan Rp25. Ini yang namanya fraksi harga. Ini kan ada 5 fraksi kan. Nah, ini salah satu contohnya ini, teman-teman. Ini mungkin saya screenshot-kan. Ini saya nanti buat teman-teman bahan ya. Oh, nanti saya screenshot-kan di grup. Oke, itu dari fraksi harga. Silahkan, ada yang ditanyakan? Mau nambahin Mas Samsul? Enggak ya? Oke. Ternyata mati mic-nya. Mic-ku mati. Oke, saya kasih mungkin materi satu kali lagi ya. Ini tentang sebentar, tak carikan materi satu kali lagi. Pusat perdagangan. Oke, saya kira sudah cukup sih. Nanti misalnya ada pertanyaan lagi, kita pancing karena kita besok masih ada kelas, teman-teman. Dan teman-teman bisa mengikuti juga di situ, dan juga teman-teman bisa bertanya juga. Nanti siapkan pertanyaan dulu. Nah, menurut saya siapkan pertanyaan dulu. Mau dikasih di Jabri saya nggak masalah, di grup juga nggak masalah. Yang penting nomor teman-teman sudah saya simpan semua. Nanti disimpan di situ. Karena ini juga mau ke arah jam 10. Sepertinya kita cukupkan untuk ini. Harapannya setelah ini teman-teman sudah paling enggak sudah paham ya, sudah paham mengenai transaksi di bursa efek, terus mekanisme perdagangan seperti apa. Besok saya mungkin akan mengisi lagi mengenai dividen, apa itu RUPS, apa itu right issue, apa itu warrant, terus apa itu penjelasan mengenai obligasi, jenis-jenis reksadana. Nanti mungkin kita breakdown lagi Mas Samsul ya. Nanti setelah analisa teknikal dan analisa fundamental. Besok Sabtu kita akan mempelajari mengenai pasar modal syariah. Jadi mengenai syariah, perbedaannya apa sih syariah dan sebagainya. Mas Niko mungkin yang nanti ya sangat berminat ya karena buka rekening syariah ya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih sekali. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Mas Samsul, terima kasih Mas Faisal Riza yang baru saja bergabung, Mas Farel, Mbak Lina, Mas Rafiq, Mas Niko, dan Mas Priyo. Sepertinya ini cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay sehat ya teman-teman ya. Sehat-sehat di rumah, sama jaga kebersihan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.